Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Imam Suryawadian, berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi Unsia. Alamat saya Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tugas kelompok 3 MKU kelas 40 Bahasa Indonesia yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang di dalamnya terdapat huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Di sini saya sebagai moderator ingin memaparkan sedikit tentang pengertian Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang disingkat PUEBI. PUEBI merupakan pengganti dari EYD yang selama ini sudah kita kenal. PUEBI yang merupakan jawaban atas kemajuan bahasa di negeri ini hadir lebih lengkap dari sebelumnya. Beberapa hal yang menjadi isi dalam PUEBI meliputi penggunaan huruf, penggunaan kata, penggunaan tanda baca, serta penggunaan kata serapan. Kalian tidak perlu khawatir jika ingin mengenali lagi PUEBI dengan baik. Kalian bisa cari di berbagai situs dan media terpercaya yang ada di Google ataupun di buku-buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dibahas poin-poin oleh teman saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dulfa Inaya. Saya ingin memaparkan sedikit tentang penggunaan huruf. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada kata di awal kalimat. Contohnya, dia membuat kue, maka kata dia diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan seperti contoh, ampunilah kami hambamu. Maka mu ditulis dengan huruf kapital di awal. Yang selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama pada nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti dengan nama orang, seperti presiden. Tapi jika menggunakan nama, maka dia ditulis dengan huruf kapital, seperti contoh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada unsur-unsur nama, yaitu contohnya Weig Rudolf Supratman, maka setiap suku kata diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku atau sebuah kalimat dari kutipan buku. Yang selanjutnya, huruf miring digunakan untuk menuliskan daftar pustaka dalam sebuah karya ilmiah. Selanjutnya, huruf miring digunakan juga untuk menuliskan nama ilmiah dan nama Latin dalam kalimat. Contohnya, oikos dan noikos. Yang selanjutnya, huruf miring digunakan menuliskan alamat website atau sebuah link di dalam kalimat. Contohnya, www.google.com. Selanjutnya, huruf miring digunakan juga untuk menuliskan kalimat yang dikutip dari buku. Contohnya, habis gelap terbitlah terang. Maka semua kalimat ini ditulis menggunakan huruf miring. Yang selanjutnya, penggunaan huruf miring juga digunakan dalam judul film. Selanjutnya juga dituliskan dalam majalah dan surat kabar. Dan terakhir, digunakan untuk ungkapan kata asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Zulanda, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum diberi imbuhan. Contohnya, ular yang mati itu sangat panjang. Yang kedua itu ada kata turunan. Kata turunan adalah disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata. Contohnya, kakak dan adik bermain di halaman sangat gembira. Yang ketiga itu ada kata ulang. Bentuk ulang ialah kata yang ditulis secara lengkap dengan menggunakan kata hubung. Contohnya, pengulangan seluruh. Yang keempat ada gabungan kata. Gabungan kata biasa disebut kata majemuk tersebut. Istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Yang kelima ada kata gantiku, kau, mu, dannya. Kata ganti orang.
Kata ganti orang seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan salah satu jenis kata ganti yang paling sering digunakan. Contohnya kalimat yang menggunakan kata ganti orang. Yang pertama, saya selalu ketakutan ketika menonton film horor. Itu contohnya. Yang ketujuh ada kata depan, di, ke, dan dari. Depan merupakan salah satu kata yang mengaitkan kata benda dengan bagian kalimat. Contohnya, Tania akan segera pulang ke kampung. Yang ke-8 ada partikel. Partikel, contohnya bacalah buku itu baik-baik. Yang ke-9 ada tanda petik. Tanda petik tanggal digunakan untuk yang pertama mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya, Anya Basri, kau dengan bunyi kering-kering pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya. A. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana titik. 2. Tanda titik dipakai di belakang atau angka huruf dalam bagian koma, ikhtiar koma, dan daftar titik. Misalnya, kondisi kebangsaan di Indonesia. A. Bahasa Indonesia. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. B. Bahasa daerah. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, koma, menit, koma, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35 20 menit, pukul 1:35 menit 20 detik, atau pukul 1:35 menit 20 detik. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti tetapi, koma, atau melainkan. Contohnya, saya ingin datang, koma, tetapi hari hujan. Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat menjemuk setara. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah dan juga bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan juga Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat menjadi dua kelompok. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, ada unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal itu, diusahakan ejaannya disesuaikan dengan pedoman umum pembentukan istilah edisi ketiga, agar bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penutup atau kesimpulan. Pemakaian huruf diantaranya mengenai huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan juga huruf tebal. Penulisan kata diantaranya meliputi kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti. Pemakaian tanda baca diantaranya adalah tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsi, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda peningkatan atau apostrof. Sedangkan penulisan unsur serapan berdasarkan perkembangan meliputi berbagai bahasa, dari bahasa daerah maupun bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, dan Cina.
Sehingga berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia.